فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan masih pada tambahan pembahasan tentang sholat-sholat sunnah, yang tentunya akhwanifillah kita mempelajarinya tidak lain untuk kita beramal dengannya. Maka yang sudah kita pelajari diamalkan sesuai dengan kemampuan. Terlebih lagi pada sholat-sholat yang sifatnya muakkadah, yang sunnahnya sangat ditekankan. Nah, sholat-sholat rawatib yang Rasulullah SAW memberikan dorongan dengan disebutkannya pahala besar bagi siapa saja yang menjaganya. Nah, demikian pula salat witir, salat duha. Nah, kita lanjutkan. Salat berikutnya adalah as-salah ba'dal wudu. Telah datang hadis yang masyhur dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Bilal ketika salat subuh. Beliau mengatakan, "Ya Bilal, akhbirni bi arja' amalin 'amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu dafana 'alaika baina yadayya fil jannah." Hadits muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, kabarkanlah kepadaku tentang amalan yang paling engkau harapkan, yang engkau amalkan di dalam Islam, sebab sungguhnya aku mendengar detak kedua sendalmu di depanku di surga." Ini tentunya kabar gembira bagi Bilal Ibn Rabah radhiyallahu anhu, bahwasanya detak kedua sendal beliau itu sudah didengar di surga. Dan tentunya ini juga kabar gembira bagi pemiliknya, yaitu Bilal bin Rabah. Bilal bin Abi Rabah. Qala, maka Bilal mengatakan, "Ma'amiltu amalan arja' indi ani lam atatahhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin illa shallaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalli." Tidaklah aku beramal dengan suatu amalan yang paling aku berharap fadilah dari amalan tersebut, yaitu bahwasanya aku ini tidaklah melakukan wudu pada suatu waktu, baik siang hari maupun di malam hari, kecuali aku sholat dengan wudu tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala tuliskan bagiku untuk aku sholat. Dalam artian setiap beliau berwudu, ikhwanifillah, beliau melakukan sholat setelahnya. Baik. Hadis ini menjadi dalil tentang disunnahkannya salat setelah wudu. Salat setelah wudu. Dan salat setelah wudu ini termasuk salat dawatil asbab, yang memiliki asbab. Kenapa? Karena sebabnya setelah wudu, sehingga boleh dilakukan kapan saja, walaupun di waktu-waktu yang ada larangan padanya.
Ini salat ba'dal wudu. Kemudian yang merupakan salat sunnah juga salat tahiyatul masjid. Khilaf di kalangan para ulama tentang hukum tahiyatul masjid, dan dulu telah kita bahas ketika membaca fatwa Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullah ta'ala yang terakhir, yang beliau rujuk kepada pendapat jumhurul ulama yang menyatakan bahwasanya tahiyatul masjid hukumnya mustahab. Yang sebelumnya pendapat beliau ikhwani fillah sebagaimana pendapat guru beliau yaitu Syekh Muqbil tentang wajibnya. Khilaf tentang tahiyatul masjid apakah wajib atau mustahab. Dalil yang sharih dalam masalah ini ikhwani fillah hadits Abi Qatadah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain. Apabila salah seorang di antara kalian masuk masjid, maka jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Hadis muttafaqun alaih. Di sini larangan duduk ketika seorang masuk ke dalam masjid sampai salat 2 rakaat. Kemudian juga hadis Jabir bin Abdullah tentang kisah Sulaik al-Ghatafani yang beliau masuk ke dalam masjid di hari Jumat tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah Jumat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Shallaita rak'atain?" Qala la, "Qum fasalli." Dia ditanya apakah telah salat 2 rakaat dan menjawab tidak. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan qum, berdiri, fasalli. Rak'ataini fatajawwaz fihima. Salatlah 2 rakaat dan ringankanlah dalam bacaanmu karena engkau harus mendengarkan khutbah. Ini di antara dalil yang paling kuat yang digunakan oleh para ulama yang menyatakan wajibnya. Dan yang menyatakan wajib berlandaskan pada hukum asal ikhwanifillah, di mana suatu perintah memiliki makna asal wajib. Namun jumhurul ulama mereka menyatakan bahwasanya kewajiban tersebut dipalingkan oleh dalil-dalil yang lain yang menjadikan perintah tadi sifatnya mustahab. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa salat tahiyatul masjid ikhwan fillah hukumnya tidak sampai derajat wajib, yaitu tentang kisah seorang yang telah salat subuh di tempatnya kemudian mendatangi masjid Rasulullah SAW, kemudian beliau tidak ikut jamaah. Tidak ikut jamaah. Maka Rasulullah SAW menegur kepada orang tersebut. Dari sisi tidak ikutnya dia berjamaah, bukan dari sisi tidak salatnya tahiyatul masjid. Padahal orang tadi datang dan langsung langsung duduk. Taib. Juga di antara yang menguatkan tentang sunnahnya tahiyatul masjid, yaitu kisah 3 orang yang masuk ke dalam majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam di masjid. Yang ketiga-tiganya itu dikisahkan langsung duduk. Taib. Yang satunya masuk ke dalam celah-celah yang ada, bergabung dengan para jamaah. Yang satunya duduk di belakang, tapi yang ketiga dia berpaling pulang. Dalam hadis ini 2 orang yang masuk ke dalam majelis bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tidak disebutkan mereka melakukan tahiyatul masjid. Juga ijma' yang dinukilkan oleh Ibnu Rajab rahimahullahu taala bahwasanya seorang yang berhadas dan dia ingin masuk ke dalam masjid dan duduk
di masjid tidak diwajibkan untuk berwudu terlebih dahulu. Ijma ini akhwani fillah menunjukkan bahwasanya tahiyatul masjid tidak wajib. Kenapa? Karena kalau wajib, maka tentunya apa? Wajib bagi orang yang ingin masuk masjid kemudian duduk di masjid untuk apa? Berwudu dulu. Nah, paham? Ijma ini juga menguatkan akhwani fillah. Nah, karena apa? Karena dalam kaidah ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Suatu perkara yang tidak sempurna, suatu kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia wajib hukumnya. Berarti kalau seorang mengatakan tahiyatul masjid itu wajib, maka ketika seorang hadas, nah dia belum berwudu, ingin masuk ke dalam masjid, kemudian ingin duduk, maka harus apa? Dia berwudu dulu untuk menunaikan tahiyatul masjid, karena Rasulullah SAW merintahkan seorang yang ingin duduk di masjid jangan duduk kecuali salat 2 rakaat. Paham? Nah, dan Syekh atau Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala menukilkan adna ijma' bahwasanya seorang yang berhadas tidak wajib untuk dia pergi berwudu terlebih dahulu agar bisa salat tahiyatul masjid. Nah, kemudian juga yang menunjukkan bahwasanya tahiyatul masjid tidak sampai derajat wajib. Nah, bahwasanya tahiyatul masjid khanifillah bisa digantikan dengan salat apa saja yang penting minimalnya 2 rakaat. Dalam artian ketika seorang telah masuk masjid, kemudian dia salat tidak meniatkan salat tahiyatul masjid, tidak ada niatan, cuman dia niat salat duha, cukup tidak? Cukup. Cukup dia meniatkan langsung salat duha tanpa salat tahiyatul masjid, maka cukup. Yang penting dia melakukan salat 2 rakaat. Dia telah menunaikan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak duduk sampai salat 2 rakaat. Demikian pula misalnya seorang masuk ke dalam masjid dalam kondisi jamaah sudah didirikan, misalnya salat maghrib, maka dia langsung melakukan salat bersama imam 3 rakaat. Maka ini pun mencukupkan dari tuntutan tahiyatul masjid. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya salat tersebut tidaklah wajib. Terkhusus pada contoh tadi ketika bisa digantikan dengan salat duha. Kalau seandainya wajib, maka bagaimana mungkin dia bisa digantikan dengan salat duha? Baik. Jadi dari penjelasan singkat ini kita ketahui bahwasanya yang rajih pada tahiyatul masjid hukumnya mustahab. Disunnahkan dengan sangat kuat, termasuk sunnah muakkadah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sampai memerintahkan seorang sahabi yang datang di saat khutbah disampaikan dalam kondisi dia belum salat 2 rakaat untuk melakukan salat 2 rakaat. Sunnah muakkadah. Adapun dalil-dalil yang memalingkan dari zahir hadis yang sifatnya wajib tadi telah disebutkan, diingat-ingat. Hadits Abi Waqid Al-Laythi tentang kisah 3 orang yang masuk ke dalam masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga hadits tentang kisah seorang yang telah salat subuh di rumahnya atau di tempatnya kemudian mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak ikut jamaah tapi langsung duduk. Di sini Rasulullah tidak mengingkari untuk dia melakukan salat 2 rakaat terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya tahiyatul masjid hukumnya bagaimana? Indak ya Sulaiman? Tidak wajib hukumnya. Berarti apa kalau tidak wajib? Hukumnya dulu. Hukum tahiyatul masjid berarti apa? Hukum dalam Islam itu ada 5. Sunnah, wajib,
haram, makruh atau mubah? Milih. Kesimpulannya tadi, tahiyatul masjid hukumnya nggak ada jika-jika sekarang ini. Pokoknya ditanya hukum asalnya dulu, hukum tahiyatul masjid. Kalau tidak wajib apa berarti? Iya, kok lama sekali. Baik, nah, sunnah muakkadah. Nah, itu dulu. Nah, sunnah muakkadah sehingga jelas. Nah, orang yang mendengar, nah kalau dikatakan tidak wajib, biasanya apa? Ya wes lah, nggak usah dilakukan, ya kan? Tidak wajib. Tapi katakan sunnah muakkadah. Tapi hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Dan khilafnya ikhwanifillah antara apa sunnah dan wajibnya menunjukkan apa perkara ini sangat penting untuk seorang melakukannya. Jangan sampai dia masuk ke masjid, nah kemudian dia duduk, nah kecuali apa telah melakukan sholat 2 rakaat. Baik. Kemudian pembahasan berhubungan dengan tahiyatul masjid juga. Nah, bagi seorang yang keluar dari masjid dalam tempo sebentar, nah, dan meniatkan untuk kembali ke masjid, maka nah, untuk kondisi yang seperti ini ikhwanifillah tidak disunnahkan baginya untuk tahiyatul masjid lagi. Sebagaimana fatwa Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Jadi misalnya seorang di masjid murajaah atau berada di majelis ilmu, belajar di masjid, kemudian dia keluar untuk buang air atau keluar untuk meludah. Baik. Contoh yang ringan saja, keluar untuk meludah atau keluar untuk ambil minum. Maka ketika kembali ini tidak dituntut lagi untuk melakukan tahiyatul masjid, karena keluar dengan niatan untuk kembali ke masjid dan dalam jangka yang singkat. Nah, kecuali kalau dia keluar memang apa? Keluar untuk jangka waktu yang lama dan meniatkannya nanti kembalinya ke masjid nanti dalam waktu yang lama. Maka ketika nanti dia kembali ke masjid, ya dia dituntut untuk melakukan sholat tahiyatul masjid. Dalam artian secara sunnah, tuntutan dalam artian di sini tidak wajib, tapi disunnahkan baginya. Paham ya? Nah, dan salat ini akhwanifillah tahiyatul masjid, demikian pula sunnah ba'dal wudu. Nah, ini bisa digabungkan dengan salat-salat sunnah yang lain. Makanya jangan sampai lalai ketika seorang selesai wudu kemudian dia melakukan salat sunnah. Maka untuk meniatkannya, nah, dia habis wudu kemudian masuk ke dalam masjid ingin melakukan salat sunnah apa? Qabliyah misalnya, qabliyah zuhur, maka niatkan. Nah, niatkan sekalian bahwasanya salat ini apa yang dia lakukan ba'dal wudu, kemudian apa? Nah, dia lakukan sebelum duduk di masjid. Demikian pula salat duha. Nah, kalau masuk waktu duha, dia ingin salat duha sehabis wudu, kemudian dilakukan di masjid ketika dia masuk ke masjid, maka niatkan tiga-tiganya. Nah, dengan harapan dia mendapatkan 3 keutamaan tersebut. Hal ini sebagaimana fatwa Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala ketika beliau ditanya tentang jama' sunnatil wudu wa sunnatil fard wa sunnatit tahiyatil masjid. Apakah mungkin seorang bisa dengan 2 rakaat ikhwanillah dia menggabungkan 3 jenis salat tadi sehingga apa? Mendapatkan keutamaan 3 salat tersebut. Maka beliau mengatakan narju an yahsula lahu hadzal khair idza shalla rak'ataini ba'da ma tawadda'a wa dakhala al-masjid wa shalla rak'ataini nawiyan sunnatal wudu wa sunnatat tahiyyah war ratibah. Maka kami berharap untuk dia bisa mendapatkan kebaikan ini ketika dia salat 2 rakaat setelah berwudu kemudian masuk masjid dan salat
salat rawatib, qabliyah zuhur atau yang lainnya. Maka diharamkan untuk bisa mendapatkan ketiga-tiganya. Dan hal inilah yang membedakan antara seorang yang berilmu dengan yang lainnya ketika dia mampu untuk menggabungkan niat-niat dalam ibadah. Sehingga suatu ibadah dia mendapatkan pahala yang banyak karena niatannya dia bagus, bisa menempatkannya. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam Al-Fawaid mengatakan tadakhulul ibadat fil ibadatil wahidah babun azizun syarifun la ya'rifuhu illa sadiqut talab mutadalli'un minal ilm. Masuknya ibadah-ibadah dalam suatu ibadah. Jadi ibadah-ibadah dia masukkan dalam satu ibadah. Ini merupakan bab yang sangat mulia. Yang tidak mengetahuinya kecuali orang-orang yang betul-betul jujur dalam mencari pahala, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan betul-betul dia mendalam dari sisi keilmuan. Bihaitsu yadkhulu fi ibadatin yadhkaru fiha bi ibadatin syatta. Wadzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Di mana dia masuk dalam satu ibadah tapi bisa mendapatkan pahala dari berbagai macam ibadah. Ini keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Maka jangan sampai seorang lalai akhwanifillah untuk menata niatnya, sehingga dalam satu salat seorang bisa mendapatkan pahala yang banyak. Baik. Dan dalam memasukkan niatan-niatan ini juga hendaknya seorang mengetahui mana yang boleh digabung, mana yang tidak boleh digabung. Baik, kalau seseorang ingin menggabung beberapa ibadah, dan contohnya di sini salat, perlu kita katakan bahwasanya kondisinya ada tiga hal. Yang pertama, memasukkan antara suatu salat sunnah yang dimaksudkan dengan yang tidak ada maksudnya, dalam artian berhubungan dengan sekedar perbuatan tadi, masuk masjid atau setelah wudu, kan berbeda dengan rawatibah, salat sunat rawatib. Maka ini boleh baina naflin maksudin wa naflin ghairi maksud. Ketika dia memasukkan niatan tahiyatul masjid, sunnah wudu dengan sunnah rawatib, ini boleh. Kemudian yang kedua, menggabungkan salat-salat sunnah yang ghairu maksudain, yang tidak dimaksudkan, seperti tahiyatul masjid dan salat sunnah wudu, ini boleh. Adapun jenis yang ketiga, ketika memasukkan dua salat yang sama-sama dimaksudkan, yaitu salat misalnya qabliyah dan ba'diyah, ini tidak bisa. Misalnya tadi sebelum zuhur dia kelewatan qabliyah zuhur, kemudian dia melakukan salat sunnah ba'diyah. Sudahlah, daripada saya mengqadha, mengulang, mending saya jamak niatnya. Dia salat sunnah ba'diyah zuhur, kemudian meniatkan sekalian qabliyah dalam satu salat. Boleh tidak? Ini tidak boleh. Tidak diperbolehkan, ya. Jadi bedakan. Mana-mana yang boleh digabungkan dan mana-mana yang tidak. Baik. Kemudian masih berhubungan dengan salat sunnah. Baik. Yang hendaknya juga kita perhatikan ikhwanillah dalam penunaian salat-salat sunnah tersebut, yaitu seorang menjaga istimrar, menjaga kesinambungan. Karena kesinambungan dalam suatu amalan sangat penting. Sebab
ketika seorang menjaga kesinambungan tatkala ada halangan, Allah Subhanahu wa taala tulis dia seperti melakukannya. Taib, sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maridal 'abdu aw safara kutiba lahu ma kana ya'maluhu sahihan muqiman." Siapa saja yang sakit atau melakukan safar, maka akan ditulis baginya amalan seperti dia ketika apa? Ketika sehat dan ketika mukim. Ini kenapa? Kalau dia punya kebiasaannya menjaga salat-salat rawatib. Jadi kalau kebiasaan menjaga salat-salat rawatib ketika safar, ya dia ditulis apa? Mendapatkan pahala salat-salat rawatib walaupun di safar apa tidak melakukannya. Dan tidak melakukannya. Demikian pula ketika sakit. Tentunya seorang ketika sakit berat melakukan salat-salat sunnah, maka tatkala dia meninggalkan salat-salat sunnah tapi kebiasaan yang melakukannya ditulis seperti melakukannya. Nah, ini keutamaan melakukan suatu amalan secara kesinambungan. Nah, oleh karena itulah dijaga kesinambungannya. Saling mengingatkan. Nah, saling mengingatkan, apalagi yang kecil-kecil ini terkadang menyepelekan permasalahan salat-salat sunnah, maka diingatkan. Nah, dan yang sudah balik, apalagi harus bersemangat untuk mengumpulkan amalan, karena salat-salat wajib kita, ikhwanifillah, masih banyak sekali yang butuh ditambal. Nah, masih banyak lagi yang butuh ditambal. Apalagi salat-salat wajib dulu ketika kita sebelum mengenal sunnah, yang mungkin melakukannya sembarangan, yang melakukannya jauh dari bimbingan Rasul, ya kita bisanya untuk apa? Untuk menambalnya dengan memperbanyak salat sunnah. Maka jangan disia-siakan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala dari sisi ini. Allah telah berikan kemurahan dengan membuka pintu salat sunnah. Maka masuki pintu tersebut akan menjadi orang-orang yang beruntung. Barakallahu fiikum. Dengan ini kita insyaallah selesai dari pembahasan salat tatawwu. Untuk berikutnya kita masuk pada bab setelahnya. Naktafi bihadza, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Berarti besok disiapkan. Besok murajaah tentang salat tatawwu. Di musala? Kalau di musala apa? Nah, ketika ingin salat setelahnya, ya jangan di musala. Nanti akan menimbulkan apa? Pandangan pikirannya itu adalah salat ratibah bagi Id. Tapi kalau ingin salat sunnah ya di rumah, pulang ke rumah baru dia salat sunnah. Nah, kalau kalau kemudian habis wudu, kemudian salat, dia ingin salat duha ataupun salat setelah wudu, asalnya tidak. Cuma seorang harus melihat sisi saddun dzari'ah. Tatkala kebanyakan orang jahil, kebanyakan orang jahil terhadap hukum syariat, dikiranya nanti ada qabliyah Id, sebagaimana apa? Banyak juga di beberapa masjid kan ada salat qabliyah, Id. Nah, ini bid'ah. Maka untuk menyelisih hal tersebut, ahsan seorang tidak melakukannya terlebih dahulu, baru nanti melakukannya. Nah, jadi masuknya dari sisi saddud dzari'ah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga la yusalli qablaha wala ba'daha. Rasulullah tidak salat sebelum Id dan tidak setelahnya, dalam artian yang dilihat oleh para sahabat ketika di musala. Ini. Jadi contoh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, ya beliau sebelum salat Id ya tidak melakukan salat yang di musala, tidak pula setelahnya.
Nah, maka ini sebaik-baik hadi, sebaik-baik contoh dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun setelah itu, ketika seorang pulang ke rumah, silahkan mau salat duha sebanyak-banyaknya. Nah, mafhum? Nah. Nah, baik. Kalau maksud ya ikhwan fillah dalam artian memang syariat menetapkan salat itu apa? Misalnya ratibah, salat rawatib qabliyah. Memang ini dimaksudkan niatnya apa? Qabliyah apa? Qabliyah zuhur misalnya atau qabliyah subuh misalnya. Baik, tapi kalau ghairu maksudah yang diistilahkan oleh para fuqaha ini ikhwan fillah yaitu yang penting salat, yang penting salat. Itu cukup walaupun seseorang tidak memaksudkan. Misalnya tahiyatul masjid tadi. Perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk la tajlis hatta yusalli rak'atain. Ya. Jangan duduk sampai salat 2 rakaat. Yang diinginkan adalah apa yang penting seorang melakukan salat 2 rakaat sebelum duduk. Jadi bukan maksud harus niat tahiyatul masjid. Itu kemungkinan para fuqaha yang dimaksudkan demikian untuk membedakan saja. Nah, ini sekedar istilah dalam artian untuk bisa membedakan. Berarti apa yang bisa digabung ikhwan fillah yang bisa digabung dengan yang lainnya ya tahiyatul masjid dan salat sunnah wudu ini biasanya. Nah, salat sunnah wudu. Baik. Adapun misalnya seorang mengqadha witir. Ya, qadha witir. Tadi malam dia kelewatan belum witir, dia ingin mengqadha di waktu duha. Kemudian menggabung dengan salat duha, ini tidak bisa ya. Tidak bisa. Karena satunya qadha itu maksud. Nah, tidak bisa kemudian digabung dengan salat duha. Baik. Dan perinciannya sebagian yang memberikan kaidah selain yang seperti ini Khanifillah untuk merinci. Cuman paling bagusnya sebagaimana juga Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullah taala, masing-masing salat butuh dipelajari dalam artian memang apakah ini bisa digabung dengan yang lain atau tidak. Dari sisi apa tujuannya? Tujuan dari salat tersebut. Sebagaimana pula puasa Khanifillah. Sebagaimana puasa. Seperti puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang penting kan 6 hari. Maka puasa ini bisa digabung dengan niatan puasa yang lain. Nah, seperti apa? 6 hari digabung dengan puasa Senin, Kamis. Nah, 6 hari di bulan Syawal dia gabung niatannya dengan puasa Daud yang biasa puasa Daud. Boleh. Atau 6 hari di bulan Syawal dia gabung dengan ketika pas pertengahan bulan dia gabung dengan puasa Ayyamul Bid. Jadi puasa 6 hari di Syawal dengan Ayyamul Bid boleh. Kemudian tinggal sisa 3, silakan misalnya dia ingin menggabungkan dengan Senin dan Kamis boleh. Tapi tidak bisa kalau puasa 6 hari di bulan Syawal dia gabung dengan qadha Ramadan. Ini tidak bisa. Saya qadha Ramadan sekalian yang puasa sunnah 6 hari ini tidak bisa. Jadi bab penggabungan niat ini juga tidak sembarangan. Kemudian setiap hal kita gabungkan niatan-niatannya tanpa mengetahui bimbingan dalam masalah tersebut. Baik. Naktafi bihadza subhanallah.